Hey, what's good internet? Balik lagi di channelnya Rick YNT, channel yang membahas tentang dunia seputar pertambangan dan travel vlogging, bro. Alright, sebelum kita mulai videonya, pastiin dulu nih kalian subscribe channelnya Rick YNT, karena hampir 80% dari kalian yang nontonin video-video gue tuh belum subscribe. Jadi pastiin dulu subscribe, karena kalian gue jamin bakal dapat informasi-informasi penting tentang dunia seputar pertambangan dan travel vlogging. Oh iya, cepet subscribe dulu sama pencet bel notifikasinya. Oke, sesuai judul video gue kali ini pengen bahas tentang barang-barang apa aja sih yang mesti kalian bawa kalau kalian diterima kerja di site pertambangan batubara atau pertambangan lainnya seperti nikel, emas, perak, dan bahan-bahan logam lainnya di pertambangan. Nah, sesuai pengalaman gue sebagai pekerja tambang, gue inget banget waktu awal-awal dulu gue mulai kerja, gue tuh selalu bawa barang-barang yang sangat banyak, karena gue pikir gue bakal hidup lama di pertambangan, di site. Jadi gue harus bawa persediaan yang sangat cukup untuk menunjang kehidupan gue selama di dalam mes gitu kan. Tapi akhirnya barang-barangnya jadi mubazir, bro, karena cuma sedikit yang terpakai di site. Jadi gue sedikit kepikiran, karena ini udah mendekati kelulusan anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Jadi pasti banyak banget dari kalian yang ngelamar kerja di pertambangan, dan semoga diterima ya kerja di pertambangan. Jadi di video kali ini kalian bisa dapat sedikit ilmu barang-barang yang paling efisien yang kalian bawa ke site tambang batubara, bro. Alright, barang-barangnya semua gue benar-benar buat dengan sangat simple, hanya dengan satu backpack seperti ini nih, cuy. Agak mohon maaf ya, digigit tikus, tapi sebenarnya fungsionalnya masih mumpuni banget nih. Oke, semua FYI sebelum kita mulai videonya, semua barang-barang yang nanti gue tunjukin, gue akan kasih linknya di description box di bawah, biar kalian bisa mungkin mau contohin gue beli barang-barangnya. Bisa kalian lihat aja gue beli di mana aja sih barang-barangnya, semua dijamin kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian, cuy. Oke, yang pertama ini ada backpack. Sebenarnya logonya Under Armour sih, tapi bukan ori, coy. Tapi karena gue pikir ini adalah, kita kan ke site nih mau kerja ya, bukan mau senang-senang atau mau foya-foya. Jadi gue beli tas yang harganya affordable banget, murah, terus mumpuni banget nih, bisa bawa barang-barang banyak. Akhirnya gue lihat tas backpack ini di internet, itu harganya kisaran 90 sampai 100 ribu, cuy. Tapi kapasitasnya itu sekitar 7 liter ya. Kalau kalian sering hiking pasti tahu tuh kapasitas 7 liter. Oke, sekarang gue akan bongkar isinya. Yang pertama yang gue bawa nih pasti tasnya ini. Kemudian kalau kita buka ya, yang perlu kalian pertama kali bawa adalah ini, coy. Gue taruh di bawah dulu tasnya. Ini pouch ini bisa kalian beli, itu harganya sekitar, dia satu set kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ribu. Pouch untuk traveling. Di dalamnya ini ada isinya celana dalam sama kaos kaki, cuy. Nah, ini cara ngelipetnya, gue ngeliat juga di YouTube. Gue kasih linknya di bawah biar kalian bisa belajar juga cara ngelipet pakaian, celana dalam, kaos kaki. Itu gue juga lihat di videonya di YouTube, kalian bisa cek dulu videonya di bawah di description box. Gue bawa 5 buah celana dalam, cuy. Sebenarnya sih kalau celana dalam kan kenapa gue bawa agak banyak, karena memang di site tuh kita selama di mes tuh disediain namanya laundry. Tapi kayaknya sangat nggak etika banget kita nyuruh orang cuciin pakaian dalam kita. Jadi pastinya gue bawa lebih celana dalam, karena gak mungkin tiap hari gue cuci celana dalam, pasti gue cucinya 2 hari sekali. Jadi gue bawa 5. Kemudian gue bawa 3 buah. Kemudian gue bawa 3 buah kaos kaki nih. Kaos kakinya bahannya yang katun ya, cukup nyaman dipakai, karena kita kerja pakai sepatu safety, jadi pasti kaki selalu berkeringat. Nah, gue
jamin ini bahan-bahannya yang enak banget bisa kalian pakai ketika kalian desain. Kemudian gue bawa satu kaos kaki yang ibaratnya kaos kakinya bisa dibuat gaya juga, bisa dibuat kerja juga. Nah ini kaos kaki kekinian anak-anak muda, yang kalau kalian pakainya agak panjang nih, kaos kaki champion, dipakai buat sepatu, ya buat sambil gaya-gaya. Jadi dua fungsi, bisa buat kerja, bisa juga buat ketika kalian pengen nongkrong sama temen, jalan-jalan pakai sepatu, kaos kakinya udah oke banget nih kalau kalian pakai sama celana pendek. Oke. Itu dia gua bawa 5 buah celana dalam dan 3 pasang kaos kaki. Kita lanjut ke barang berikutnya. Nah, di yang kedua, setelah tadi gua bahas tentang pakaian dalam, gua bawa 1 2 3 4 5 6 7 jenis pakaian yang berbeda. Nah, kenapa nah untuk pakaian yang ini adalah bahan sweater ya. Ini gue nggak masukin ke dalam tas karena ini bahan yang paling berat menurut gue. Kenapa gue bawa yang namanya sejenis kayak kaos sweater kayak gini cuy, terbalik kayak gini, sweater kayak gini, karena menurut gue ini adalah bahan pakaian yang cukup tebal. Jadi ketika misalnya pas lagi malam hari itu cuacanya dingin, gue bisa pakai pakaian ini buat tidur, atau pas lagi jalan-jalan gue nggak perlu lagi pakai pakaian yang cukup formal, pakai pakaian yang cukup tebal seperti jaket dan lain-lain kalau cuacanya dingin. Jadi gue cukup pakai pakaian ini aja. Dan sebenarnya pakaian ini cukup multifungsi, bisa dipakai buat kondangan, tinggal digulung aja lengannya atau biarin aja tergerai lengannya kayak gini. Karena ini paling berat, jadi gue pakai pakaian ini ketika gue berangkat ke site. Nah, untuk baju-baju kayak gini nih, kalian bakal dapat di tempat kerja kalian ya, seperti namanya safety reward. Terlipat kayak gini, ya, ada 4 buah pakaian. Bahannya ini semua cotton combat, minimal 30S. Gue kasih contoh satu aja. Ini jenisnya, gue beli mereknya Giordano. Kenapa gue beli merek Giordano? Karena menurut gue merek Giordano nih bahannya cukup adem banget, terus sangat simple nih. Kaos simple, bisa dipakai buat jalan, bisa dipakai buat tidur. Jadi kaos ini multifungsi juga. Karena kita bilang efisien, jadi harus semuanya memiliki banyak kegunaan. Ini kaosnya bisa buat kita tidur, bisa buat jalan nih, oke banget nih sambil pakai celana pendek pun. Gue bawa 4 buah. Gak usah gue buka semuanya ya. Tapi yang pasti bahannya cotton combat 30S. Kemudian karena berhubung gue orangnya suka olahraga, jadi gue pasti olahraga yang gue gemar itu olahraga basket. Jadi gue bawa 1 buah jersey ya, jersey basket gitu, seperti ini. Gue bawa 1 jersey basket, gue bisa pakai ketika gue pengen olahraga gitu. Nah ini dia jerseynya, bisa kita pakai. Ini juga bisa dipakai pas untuk kalian tidur. Misalnya cuacanya panas, atau di site kalian di kamar kalian nggak punya AC gitu kan, kalian bisa pakai kaos lengan buntung kayak gini nih buat tidur. Jadi multifungsi juga. Kemudian gue bawa lagi 1 buah kemeja kayak gini. Kemejanya ini gue kenapa pilih warna biru? Karena menurut gue tadi ini kemeja bisa buat acara-acara formal. Ketika mungkin kalian dipanggil ke HO untuk presentasi dan lain-lain, kalian bisa pakai kemeja ini. Terus kemudian ketika ada undangan kawinan atau syukuran gitu, bisa tetap pakai kemeja ini. Nggak terlalu formal, nggak terlalu semi formal juga ya. Itu dia. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Nah, kenapa gue bilang tadi gue cuma bawa 5-7 potong pakaian ke dalam site? Karena FYI kalian yang belum tahu, kalau kalian kerja di tambang tuh banyak banget tambang-tambang yang nerapin namanya safety reward. Jadi ketika kalian mencapai jam kerja tertentu tanpa ada eksiden, tanpa ada insiden atau eksiden, zero accident lah istilahnya, kalian akan mendapatkan semacam reward berupa bisa jadi pakaian dan lain-lain. Nah, gue pengen tunjukin kalian apa aja sih yang gue dapat selama gue kerja di pertambangan. Seperti yang kalian lihat nih, dari baju gue dapat 1 kaos gini, baju bertulisin nama perusahaan gue. Terus kemudian kalau kacamata kayak semua tambang pasti dapat ya, karena ini
prosedur pertambangan kacamata kayak gini buat berangkat kerja. Ada yang dapat warna putih sama hitam, putih buat pas malam, hitam buat pas siang biar kalian nggak kena sinar matahari langsung coy mata kalian. Kemudian gue juga dapat namanya ban pinggang nih, ban pinggang kayak gini, bisa kalian lihat ban pinggangnya. Nah ini ban pinggangnya gue dapat dari Safety Reward juga. Terus baju juga lagi gue dapat Safety Reward, ini warna merah, belakangnya ada tulisan kayak gini juga. Terus kemudian gue dapat satu buah jaket parasut kayak gini coy, bisa kalian lihat jaket parasutnya, ada logo perusahaan juga di sini. Ini juga dapat dari Safety Reward. Nah itu kenapa gue bilang kalian nggak perlu bawa baju terlalu banyak ke site, karena kalian bakal dapat barang-barang kayak gini sih. Tapi nggak semua tambang nerapin itu ya, gue bilang mayoritas perusahaan tambang dapatnya barang-barang kayak gitu. Oke, di segmen ketiga yaitu kita bahas masalah celana coy. Nah kalau untuk celana yang masuk ke dalam tas itu gue bawa 4 buah celana. Yang pertama ini adalah celana panjang, kalau kalian nggak usah gue buka ya. Nah, sebenarnya gue bawa 2 celana, tapi seperti yang tadi gue bilang, kita berangkat tuh seefisien mungkin. Jadi celana yang pertama ini masuk tas, dan yang celana kedua nih kalian pakai pas lagi perjalanan. Karena seperti yang kalian tahu tuh celana jeans tuh celana yang paling berat coy ketika kalian bawa barang-barang. Jadi yang dalam tas ini adalah 1 celana jeans, kemudian gue bawa 2 buah celana, apa ya namanya ya, bisa dibilang celana surfing, modelnya karet kayak gini, sama multifungsi juga, bisa kalian buat pakai jalan, tidur, ataupun berenang. Ini oke banget nih, bahannya juga enak, affordable banget. Terus untuk model juga, modelnya model kekinian coy, bisa kalian pakai jalan, tidur, terserah kalian lah. Nah untuk celana satunya gue bawa celana basket. Celana ini juga bisa dipakai untuk tidur, terus untuk kalian olahraga seperti gue suka olahraga basket. Ketika gue pengen olahraga, gue tinggal pakai celana ini. Untuk tidur juga bisa gitu kan. Oke, lanjut. Untuk barang-barang seputar baju itu udah gue bahas. Kemudian ini sebenarnya barang yang paling menurut gue spesial sih menurut gue, karena sangat berguna banget. Terutama ini adalah handuk towel outdoor, handuk yang dipakai untuk kalian bepergian. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, handuk tuh kan bahannya tebel ya, ketika masukin ke tas tuh sangat makan tempat banget. Jadi gue beli ini di e-commerce, harganya kurang lebih 200.000. Ini bahannya bener-bener sangat menyerap. Kalau kalian tahu kanebo, nah ini fungsinya kayak kanebo nih. Jadi ketika ada basah dia langsung nyerap nih, nyerapnya juga cepat, terus keringnya juga cepat banget. Kalau dibuka, handuknya juga sangat cukup besar coy. Kalau dilipat tuh cuman segini. Nah, tapi kalau dibuka jadinya segini. Nah, ini adalah handuk travel towel, dipakai buat traveler kemana-mana jalan. Memang harganya agak sedikit mahal, 200.000, tapi benar-benar efisien banget kita masukin ke dalam tas coy. Ini yang gue suka, bener-bener kayak life hack banget bawa ini. Baru kita ngelap badan, terus dijemur juga cepet banget ini keringnya. Jadi gue sangat suka banget sama barang ini. Nah kemudian untuk barang berikutnya, sama dengan tadi kita beli pouch yang tadi yang gue bilang, itu kalian dapat satu jenis travel pouch kayak gini. Ini gue manfaatin dalamnya, gue pakai kayak charger, terus kabel cas, gue masukin hard disk. Ini hard disk juga ada tempatnya tersendiri, gue masukin hard disk, dan satu buah travel power bank coy. Ini yang gue pakai ke dalam sini semua gue masukin. Jadi benar-benar tempatnya udah kita bawanya efisien, terus nggak berantakan lah. Kita mau cari barang apa aja langsung ketemu. Untuk kita cari dalam satu tempat aja coy. Oke, kita lanjut. Di dalam tasnya kayak gini nih, kita dalam tasnya tuh ada tempat untuk laptop sendiri. Jadi karena gua ada kerja karyawan office, jadi gua bawa satu laptop untuk kerja. Atau laptop ini juga berfungsi pas kalian lagi pengen nonton film, lagi bosen di mes kan, kalian bisa download film dan nontonnya di laptop. Ini gua masukin ke dalam tempatnya di sini di dalam tas. Nah, kemudian
untuk gue berangkat kerja nggak mungkin kan gue bawa tas segede gini ketika gue berangkat kerja. Jadi gue membawa satu lagi tas satu lagi yang biasa kalau kita beli laptop tuh kita dapat gratisan kayak gini nih, tas Asus kayak gini. Ini juga tasnya enak banget dilipat, terus bahannya juga dibilang terlalu tipis enggak, terlalu tebal enggak, jadi enak lah buat kalian bawa kerja, bawa laptop, barang-barang pas kalian kerja tuh bisa bawa ke dalam sini. Kemudian di sebelah sini tuh gue masukin charger laptop sama mouse kabel. Mungkin lebih efisien lagi kalau kalian punya mouse wireless, bener-bener enak banget bawanya, nggak perlu kabel sana sini banyak-banyak. Dan di sebelah sini gue bawa ini bisa dibilang toiletries ya. Nah ini cuman gue nggak isi, kalian bisa cukup bawa sabun cuci muka aja, karena kan untuk sabun dan lain-lain tuh kalian bisa beli di site, harganya juga murah. Jadi bawa aja mungkin sabun cuci muka, jadi ketika kalian lagi kebetulan amit-amit ada delay pesawat, kalian bisa seenggaknya cuci muka atau sikat gigi. Kalian untuk sikat gigi gue saranin pakai sikat gigi yang travel yang bisa dilipat, nanti gambarnya gue kasih di sebelah sini. Itu bisa kalian bawa masuk ke dalam sini semua coy. Jadi kalau ke kamar mandi tinggal digantungin aja nih kayak gini. Ini bisa kalian lihat juga di description box di bawah. Dan yang pastinya ini nggak tembus air ya, gue suka banget. Walaupun ini harganya juga nggak mahal, sekitar 15.000 10.000 lah udah dapet. Terus yang pasti nggak akan lupa gue bawa namanya kit ini coy. Amit-amit kalau ke site kalian nggak bisa nemuin ini, ya seenggaknya kalian udah jaga-jaga aja. Karena kan kita nggak tahu nih di site kalian cuacanya dingin, kadang panas. Jadi pastiin gue selalu bawa kit ini coy. Karena gue orangnya nggak tahan nyamuk ya, jadi gue harus bawa ini sama beserta isi ulangnya. Udah itu aja. Dan terakhir di bagian paling atas, ini nih, ini gue bawa kayak plastik bag kayak gini nih. Plastiknya juga gue belinya di e-commerce. Jadi ketika amit-amit ada misalnya kalian mungkin kena basah lagi pas perjalanan, ini bisa kalian taruh di sini coy. Pakaian basahnya tinggal dilipat masukin sini. Gue jamin airnya nggak akan kemana-mana. Plastik kayak ini sangat berguna. Kemudian gue bawa satu buah sisir yang biasa buat kita pakai. Dan minimal obat-obatan gue bawa udah gue pakai nih. Gue bawa paracetamol sama satu buah obat flu. Coy. Terus kemudian gue bawa namanya raincoat ya untuk tas. Jadi amit-amit kalau kalian pas kerja tasnya basah, tinggal kalian pakein raincoat kayak gini cuy. Karena kan gue bawa laptop nih, jadi sangat riskan kalau laptopnya kena basah. Gue bawa raincoat kayak gini. Dan gue bawa satu buah headset. Ini tempatnya gue juga beli di internet. Di dalamnya bisa gue taruh flash disk kayak gini buat kerja. Dan ini headsetnya coy, bisa kalian taruh di sini. Jadi headsetnya nggak kecacah kemana-mana. Dan satu buah bolpen. Amit-amit kalau kalian lagi di bandara mungkin mau tanda tangan pas di perjalanan atau apa, ya jaga-jagalah buat bawa satu bolpen ini. Nah, di bagian paling akhir yaitu masalah sepatu coy. Karena gue orangnya suka olahraga, jadi gue mutusin pakai sepatu yang seperti yang tadi gue bilang, multifungsi, bisa dipakai buat kemana aja. Yang pasti warnanya harus hitam, jadi ketika kalian ada acara formal seperti diundang ke HO, kondangan dan lain-lain, masih bisa kelihatan formal. Itu gue pilih sepatu namanya Air Jordan 3 Black Cement. Memang harganya nggak murah. Gue saranin kalian bisa pakai sepatu-sepatu yang jenisnya Under Armour atau sepatu-sepatu League mungkin yang harganya masih kisaran 200-300 ribu. Kenapa gue pilih sepatu ini? Karena gue suka olahraga basket. Jadi ketika pas gue main basket gue bisa pakai sepatu ini. Pas gue lagi acara formal bisa pakai sepatu ini. Dan yang pasti jalan-jalan gue pasti nggak akan ketinggalan mode. Nggak akan ketinggalan mode coy. Ketinggalan masalah fashion. Jadi gue nggak akan ketinggalan masalah fashion.
Jadi gue bisa pakai sepatu ini juga, pakai sepatu kaos kaki agak panjang yang tadi, tinggal pakai celana pendek, kalian udah keren lah pakai sepatu kayak gini jalan-jalan. Nah, untuk sendal kenapa gue nggak bawa, karena urusan sendal tuh kita bisa beli di site ya, tempat kalian kerja itu gue saranin kalian bisa beli satu sendal kayak gini. Gue rasa ada merek Swallow ya, harganya cuma 15 ribuan, itu warnanya hitam. Jadi ketika kalian keluar jalan-jalan juga nggak kelihatan sendal murah lah. Sekarang Swallow yang sekarang beredar tuh udah cukup keren, bisa dipakai buat jalan-jalan. Jadi amit-amit kalau kalian pulang, kalian gak usah bawa sendalnya, tinggal ya apa susahnya sih 15 ribu, tinggal ditaruh di set aja atau ditinggal. Jadi barang-barangnya nggak menuhin tas kalian. Oke, sekian aja. Setelah panjang lebar gue jelasin semua. Yang pasti semua barang-barangnya bisa kalian bawa dalam satu tas bag seperti tadi, yang seperti video pertama yang gue jelasin, itu semuanya masuk ke dalam satu bag. Apalagi terutama sekarang kan pesawat juga udah nggak nyediain namanya bagasi ya, free bagasi ya, 20 kilo itu udah dihilangkan sama beberapa maskapai. Jadi cuman ada namanya cabin baggage sebesar 7 kilo. Nah, untuk barang-barang yang tadi gue bawa semuanya itu udah gue timbang, itu berarti sekitar 6,5 kilo. Apalagi kalau kalian gak bawa laptop ke site, jadi pasti lebih ringan lagi, karena laptop tuh kurang lebih bobotnya sekitar 2 kiloan. Atau mungkin bisa juga kalian bawa laptop yang kecil, yang minimalis, yang cuma ukuran 10 inch, itu juga benar-benar ringan, gak nyampe sekilo. Jadi ya kurang lebih bawaan kalian bakal di kisaran 5-6 kilo. Jadi benar-benar sangat efektif banget kalian bawa barang-barang yang gue suggest seperti tadi. Oke, cukup sekian aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian, bisa memberikan informasi yang baik bagi kalian yang pengen kerja di tambang, mungkin kedepannya diterima kerja sebagai pekerja tambang. Dan pastiin subscribe channel ini, karena channel ini bakal bahas dunia sektor pertambangan dan travel vlogging. And last but not least, I'm Rico YNT. Thank you for watching. Peace out guys. Salam. Peace.